Ketika ditemui Sandra Dewiyanti dan Dwinanto dari Cek dan Dicek, Karina Suwandi sedang asik berolahraga. Apa saja yang ia lakukan supaya tubuhnya tetap sehat dan bugar? Aku sih prefer tuh, jogging gitu ya, tapi di treadmill. Karena kalau di treadmill kan waktunya bisa lebih enak gitu. Kalau misalnya mesti jogging di luar entar mungkin hujan atau apa gitu. Jadi aku di treadmill. Terus kalau yang lain-lain biasanya aku ya steam, sauna gitu juga. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, mengawali tayangan Cek dan Dicek kali ini, sejumlah artis mengungkapkan pengalaman mereka mengisi acara gelar nominasi Festival Sinetron Indonesia yang tahun ini sengaja tidak menghadirkan artis yang masuk nominasi dan penonton di studio. Kerusuhan tanggal 13-14 November lalu ternyata membuat sejumlah pasangan pengantin baru di Jakarta terpaksa menunda resepsi pernikahan mereka. Menindik telinga bagi beberapa selebriti kita dianggap sudah ketinggalan zaman. Mereka lebih suka menindik bagian tubuh lain seperti hidung, lidah, perut, dan dada. Anda ingin punya wajah berseri dan tubuh bugar seperti Karina Suwandi tapi dengan cara yang murah meriah? Jangan lewatkan tips kebugaran ala Karina Suwandi. Di akhir acara dapat Anda ikuti informasi aktual seputar kegiatan para selebriti kita. Pemirsa, kerusuhan yang melanda ibu kota sepanjang bulan November ini mengakibatkan banyak rencana warga yang tertunda atau bahkan dibatalkan. Di dunia hiburan dan pertunjukan kita misalnya, musisi idola seperti Ricky Martin dan Julio Iglesias yang mestinya manggung di Indonesia terpaksa membatalkan rencana mereka konser di sini. Begitu pula dengan satu peristiwa penting di dunia sinetron kita, yaitu gelar nominasi Festival Sinetron Indonesia. Panitia tetap FSI terpaksa mengubah susunan acara karena situasi kota Jakarta yang akhir-akhir ini tidak mungkin. Dalam benak ketiga pasangan ini telah terbayang indahnya resepsi pernikahan yang dihadiri keluarga dan teman-teman. Bagaimana perasaan mereka saat resepsi terpaksa ditunda? Kalau perasaan boleh dibilang jujur aja, kecewa ya. Kenapa kami bilang kecewa? Karena udah kita persiapan matang-matang sebelumnya. Kita nggak mengharapkan terjadi apa-apa. Hal seperti ini kita nggak inginkan. Ya cuman gimana lagi ya, mungkin emang kehendak Allah seperti itu. Ya mungkin dikasih petunjuk, udahlah di rumah aja deh. Jadinya ya kita mesti hadepin. Oh ini nangis. Wow, ini nangis. Wow. Yang penting kan akadnya. Resepsi kita udah setelah tahu ada sidang istimewa ya udah diserahin sama yang di atas deh. Iya sedih tapi ya gimana juga, kita mungkin itu keputusan yang paling baik pada saat itu ya. Kalau diterusin juga percuma, ntar yang datang siapa? Atau yang datang kan mahasiswa lagi deh. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setiap artis tidak pernah kehilangan akal untuk tampil gaya setiap saat. Beberapa selebriti kita yang ingin tampil beda seperti J Subiakto, Eza Yayang anggota kelompok musik Dot, Jen Shalimar, kelompok musik Bumerang, dan Teku Rian lebih suka menindik bagian tubuh tertentu. Kepada Anastasia Ratri dan Fahrul Wardi dari Cek dan Dicek, para selebriti menjelaskan alasan mengapa mau menindik bagian tubuh mereka. Ikut-ikutan dulu pertama pernah di hidung, di kuping, ikut-ikutan baru itu banyak, ada 5, terus kayaknya udah banyak ya, udah bosen ngeliatnya orang juga di kuping, terus ya udah coba di hidung sini. Dulu pernah di sini, terus pengen di sini, terus semuanya sakit. Coba di sini, ya lumayan lah sakitnya. Sebenarnya sih iseng, nggak ada kerjaan waktu itu pas lagi jalan sama temen ke Sarina Tamrin, kan ada counter anting tuh. Dia kayaknya iseng gitu nih, bagus nggak ya kalau misalnya ditindik. Terus Fanny kebetulan kan ditindik juga hidungnya. Terus gimana nih Van, tindik nggak Van? Tindik aja, keren lagi. Ya udah deh iseng tindik gitu, ya udah. Sebenarnya karena saya koleksi perhiasan antik, dan kebanyakan tuh anting zaman dulu tuh harus yang bukan yang dijepit, yang ditusuk. Nah dari situ saya pikir wah sayang gitu, saya punya koleksi
kok saya nggak bisa pakai sendiri. Nah dari situ saya motivasinya saya pikir saya mau nindik juga gitu. Dan saya juga baca di sejarah-sejarah lama tuh orang Gypsy juga itu dulu malah simbol kejantanan tuh kalau mereka nindik kupingnya. Pertama kali ditindik ternyata menimbulkan perasaan dan kesan tertentu. Pertama sih ngerasa aneh ya, apa gimana sih namanya hidung tuh yang gatel terus, wah aneh banget nih. Terus lama-lama enggak sih. Kalau waktu pertama kali habis ditindik tuh kita agak gatel gitu kan. Jadi kadang-kadang kita baru inget ternyata ada sesuatu di telinga kita sekarang gitu. Terus kalau tidur juga kadang-kadang tuh sakit waktu permulaan gitu. Jadi suka kebangun, tapi lama kelamaan saya nggak pernah saya copot lagi. Jadi kalau tidur ataupun itu saya nggak pernah copot lagi. Apa komentar keluarga atau pacar tentang tindikan mereka? Kalau nyokap ya pertama ya pasti nggak setuju lah. Kalau nyokap, terus kalau cewek bebas-bebas aja. Kalau keluarga sih mereka biasa-biasa aja. Pertama yang kaget tuh papa. Papa kan paling bukan strength gimana ya. Kaget aja gitu. Ini anak aneh banget gitu. Kalau keluarga saya alhamdulillah nggak protes gitu. Yang protes malah justru kayak keponakan saya mungkin lihatnya loh kok aneh gitu, kok pakai anting gitu. Apakah dengan ditindik mereka mendapatkan kepuasan tertentu? Emang anak-anaknya yang pantar-pantaran gue emang jadi tren lah gini-gini, cuman menurut gue sih biasa aja. Cuman apa, kenikmatan sendiri aja, makanya tuh yang terus lihat orang wah ya gitu-gitu aja. Sebenarnya sih ngerubah penampilan aja ya. Soalnya apa namanya? Ya gimana sih ngikutin tren lah. Sebenarnya kan ya nggak dikit ya yang tindik di hidung. Ya seneng aja gitu ya bisa yang tadinya kita nggak bisa pakai anting pakai gitu. Mungkin yang zaman dulu dianggap aneh gitu, tapi sekarang enggak gitu. Pemirsa, penampilan fisik yang prima menjadi salah satu aset bagi para model dan bintang sinetron supaya bisa bertahan di dunianya. Itulah sebabnya artis seperti Karina Suwandi sangat memperhatikan penampilan wajah dan bentuk tubuhnya. Selain rajin berolahraga, Karina juga sering merawat wajahnya di pusat kecantikan. Ketika ditemui Sandra Dewiyanti dan Dwinanto dari Cek dan Dicek, Karina Suwandi sedang asik berolahraga. Apa saja yang ia lakukan supaya tubuhnya tetap sehat dan bugar? Aku sih prefer tuh jogging gitu, tapi di treadmill. Karena kalau di treadmill kan waktunya bisa lebih enak gitu. Kalau misalnya mesti jogging di luar ntar mungkin hujan atau apa gitu. Jadi aku di treadmill. Terus kalau yang lain-lain biasanya aku ya steam, sauna gitu juga. Terus sit up, yang dulu sih rajin tapi sekarang ya lagi enggak gitu. Tapi yang paling penting kalau buat aku sit up, terus running gitu ya. Sama kalau untuk beban aku cuma sedikit, karena aku tulangnya udah besar. Jadi kalau misalnya aku tambahin beban tuh jadi gede gitu, aku nggak mau. Emang cuma pengen shape-nya aja gitu. Jadi aku juga gampang kurus, gampang gemuk gitu. Jadi kalau misalnya ini aku normalin, di balance sama paling lari aja yang paling banyak gitu. Bagi gadis yang suka berenang dan menyelam di laut ini, olahraga juga bisa membentuk tubuh sesuai keinginannya. Karina merasa bersyukur tubuhnya tidak terlalu kurus atau gemuk. Semua itu berkat pengaturan menu makanan. Kalau pantangan aku daging kayaknya ya. Kebetulan juga aku nggak gitu suka, terus aku juga emang nggak mengkonsumsikan itu gitu. Kalau white meat iya ayam, kadang-kadang juga gitu. Kalau kepengen banget gitu tuh juga nggak. Ya yang penting paling seafood gitu ya sama sayuran. Itu aja, terus minum air putih yang banyak udah. Meskipun sadar arti kesehatan dan kebugaran tubuh, Karina belum bisa menghilangkan kebiasaannya merokok. Kelihatan ngerokok nggak gue sebetulnya? Nggak, kalau ngerokok tuh aku dikasih tau mamanya. Jadi kalau dia tahu aku suka ngerokok gitu ya. Jadi tadinya dia nggak ngasih, terus akhirnya dia ngasih. Dia bilang pokoknya kamu tuh minum vitamin C sebelum tidur karena itu ngilangin nikotin, dia bilang. Dan dari gitu pas aku tanya sama dokter keluarga, ya bisa juga, dia bilang ngurangin. Terus kalau untuk ke gigi, aku kebetulan emang aku bersihin gigi gitu rutin gitu ya, dan aku nggak ada masalah walaupun aku ngerokok. Jadi nggak terlalu, ya nikotinnya tuh nggak nempel di gigi gitu. Terus mungkin juga jenis giginya beda, aku juga nggak tahu ya. Dan aku emang nggak ngerokok kretek, jadi ya yang ngerokok. Kalau di rumah aku nggak ngerokok soalnya, paling kalau di luar karena banyak nunggu gitu ya, jadi kadang ngerokok gitu.
Dan jelas kalau misalnya kebaikan ngerokok pasti dehidrasi. Itu di kulit sama di badan. Jadi aku minum aja tetap minum banyak.